Selamat pagi Mbak Nilam Amalia. Pagi. Benar ya ini dengan Mbak Nilam Amalia? Nah, Biasanya suka dipanggil siapa Mbak Nilam? Nilam. Nilam ya? Iya. Baik, benar Mbak Nilam. Perkenalkan, saya mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Semarang. Jadi di sini saya akan membantu mendampingi Mbak Nilam. Bagaimana kabar Mbak Nilam hari ini atau perasaan Mbak Nilam hari ini? Hari ini saya merasa capek, Mbak. Merasa udah nggak ada harapan untuk hidup. Baik, jadi Mbak Nilam perasaannya tidak ada harapan untuk hidup karena sudah capek dengan kehidupan ya Mbak? Ya, Oke, baik. Apa alasan Mbak Nilam sudah capek dengan kehidupan dan ingin mengakhiri hidup Mbak? saya ngerasa udah ngerasa putus asa aja, Mbak. Saya udah nggak mau hidup lagi. Oke, jadi alasan Mbak Nilam ingin mengakhiri hidup karena Mbak Nilam merasa putus asa ya? Baik. Untuk tadi malam gimana Mbak tidurnya? Apakah nyenyak atau mungkin tidak nyenyak? Nggak nyenyak, Mbak. Saya pengen nyakitin diri sendiri. Tidak nyenyak ya Mbak karena ingin menyakiti diri sendiri. Iya. Apakah akhir-akhir ini Mbak Nilam sering terganggu dengan pikiran Mbak Nilam untuk menyakiti diri sendiri? Iya, Mbak. Ada. Ada ya Mbak? Contohnya seperti apa? Saya tuh kadang mendengar suara-suara bisikan gitu untuk menyakiti diri sendiri, Mbak. Kalau lihat benda-benda tajam gitu, saya pengen nyakitin diri sendiri dengan benda itu. Jadi Mbak Nilam merasa pikirannya terganggu karena suara-suara itu ya Mbak? Iya. Suara-suara itu meminta Mbak Nilam untuk menyakiti diri Mbak Nilam sendiri. Iya. Oke, baik. Nah, ketika suara-suara itu muncul, apa sih yang Mbak Nilam lakukan? Saya menuruti suara itu sih, Mbak, karena suaranya tuh kayak benar-benar nyata bagi saya. Oh iya, jadi suara itu membuat Mbak Nilam menyakiti diri sendiri karena bersifat seperti nyata ya Mbak? Iya. Ya, oke. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengendalikan dorongan untuk menyakiti diri sendiri ya Mbak. Iya. Jadi karena Mbak Nilam sudah menyampaikan ada suara-suara yang untuk menyakiti diri Mbak Nilam sendiri. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas untuk mengendalikan dorongan-dorongan dari suara tersebut. Nah, tujuannya agar Mbak Nilam itu dapat mengenali benda-benda yang berbahaya yang bisa menimbulkan untuk menyakiti Mbak Nilam sendiri. Dan juga mengetahui cara bagaimana mengontrol suara-suara tersebut. Nah, untuk waktunya kira-kira 30 menit, untuk tempatnya di sini saja. Bagaimana, apakah Mbak Nilam bersedia? Sedia. Oke, baik. Jadi di sini saya akan membantu cara Mbak Nilam untuk mengenali benda-benda yang berbahaya dan mengendalikan pikiran negatif yang dapat membahayakan atau menyakiti diri Mbak Nilam sendiri. Jadi Mbak Nilam ini mengalami resiko bunuh diri ya Mbak, di mana itu merupakan kondisi Mbak Nilam memiliki pikiran yang putus asa seperti yang Mbak Nilam sampaikan tadi, atau dorongan untuk menyakiti diri sendiri seperti suara-suara yang Mbak Nilam dengar ya Mbak. Nah, suara-suara tersebut bisa dipengaruhi oleh masalah-masalah misalkan seperti kondisi emosi Mbak Nilam sendiri, kemudian kondisi psikologis dan kesehatan Mbak Nilam, kesehatan mental Mbak Nilam. Nah, jadi tujuan kita membahas materi pada kali ini yaitu untuk membantu Mbak Nilam memahami kondisi yang dialami Mbak Nilam sendiri, kemudian untuk mencegah tindakan menyakiti diri sendiri dan juga meningkatkan kemampuan Mbak Nilam dalam mengelola stres dengan baik ya Mbak. Nah, yang perlu disiapkan di sini saya sudah memastikan bahwa lingkungan di sini aman dari benda-benda yang dapat membahayakan Mbak Nilam ya Mbak. Kemudian di sini saya juga akan mendampingi Mbak Nilam untuk mencegah dorongan menyakiti diri sendiri ya Mbak. Nah, untuk cara yang pertama yaitu jika Mbak Nilam melihat atau menemukan benda-benda
yang dapat membahayakan Mbak Nilam sendiri, misalkan seperti pisau, gunting, jarum, dan lain sebagainya, Mbak Nilam bisa menjauhi benda-benda tersebut dan tidak memegang benda-benda tersebut ya Mbak, karena itu dapat berpotensi untuk menyakiti Mbak Nilam sendiri. Nah, tadi kan Mbak Nilam menyampaikan bahwa Mbak Nilam merasa terganggu karena mendengar suara-suara yang membuat Mbak Nilam untuk melakukan tindakan menyakiti diri sendiri ya Mbak. Nah, bagaimana kalau kita belajar bagaimana cara mengusir suara-suara tersebut? Boleh ya Mbak? Baik, saya contohkan terlebih dahulu, nanti Mbak Nilam bisa mempraktekkan sendiri ya Mbak. Nah, jadi ketika suara-suara itu muncul, Mbak Nilam bisa yang pertama menutup telinga dengan rapat, kemudian Mbak Nilam mengatakan dengan keras atau dengan tegas seperti jauhi saya, pergi kamu, kamu palsu. Seperti itu ya Mbak. Boleh dicoba sekarang. Jauhi saya, pergi kamu, kamu palsu. Oke, baik, bagus sekali Mbak Nilam. Mbak Nilam sudah bisa melakukan cara untuk mengusir suara-suara tersebut ya Mbak. Jadi dengan melakukan tindakan tersebut, Mbak Nilam lebih mampu mengendalikan dorongan-dorongan untuk menyakiti diri sendiri ya Mbak. Nah, jadi setelah kita melakukan tindakan tersebut, gimana nih perasaan Mbak Nilam sekarang setelah mengetahui benda-benda yang berbahaya dan juga cara mengendalikan suara-suara tersebut? Ya, saya jadi lebih tahu cara mengusir suara itu. Sekarang saya perasaannya lebih tenang Mbak, karena kalau ada suara itu muncul saya jadi udah paham caranya gimana. Baik, bagus sekali Mbak Nilam. Jadi Mbak Nilam sudah lebih tahu dan juga lebih tenang ya Mbak sekarang. Nah, jika suara-suara itu muncul kembali, Mbak Nilam bisa melakukan teknik yang sudah kita bahas tadi ya Mbak. Untuk pertemuan besok kita akan membahas cara berpikir positif tentang diri sendiri ya Mbak, dan bagaimana menghargai diri sendiri sebagai individu yang berharga. Untuk waktunya sama seperti tadi, jam 9, dan untuk tempatnya di sini saja. Bagaimana, apakah Mbak Nilam bersedia untuk pertemuan yang berikutnya? Ya, bersedia. Bersedia ya Mbak. Kalau begitu Mbak Nilam silakan beristirahat kembali dan saya izin pamit ya Mbak. Selamat siang.